Halo semuanya, yang terhormat untuk Pak Anton selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan 1. Berikut adalah presentasi kelompok 9 dengan bisnis Bunich Sandwich, yaitu dengan Bike Unforgettable and Nutritious Experience. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan kelompok kami, yang terdiri dari Kak Elisa Damayanti selaku CEO, saya sendiri Nur Alfi Rahma selaku COO, dan Kak Elisiana Maulana Putri selaku CTO, dan Kak Idar Mistariani Hura selaku CMO, dan Kak Febri Ellen Putri Malau selaku CFO. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh Kak Idar. Boleh silahkan untuk dijelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari ide bisnis kami, di mana kami sudah melihat banyak sekali peluang yang menurut Dahang dan kawan-kawan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 87,2% mahasiswa sering mengonsumsi makanan cepat saji karena kepraktisan, kecepatan, dan rasa enaknya. Di area kampus dan kantor, kebutuhan akan makanan praktis dan mengenyangkan belum terpenuhi. Di kantin mayoritas menjual nasi rames, mie instan, atau mie goreng. Sementara pilihan sandwich masih terbatas. Padahal makanan sandwich populer karena praktis, bervariasi isinya, dan bisa jadi sarapan, makan siang, atau cemilan. Maka kami sebagai tim pengusul melihat peluang ini dengan menghadirkan sandwich isian bervariatif, ada roti putih, selada air, wortel iris, telur mata sapi, dan smoked beef, dan 2 pilihan saus. Harganya juga terjangkau mulai dari 12.000 per pieces. Dengan strategi pemasaran yang akan kami lakukan yaitu melalui via media sosial dan online food delivery. Selain memenuhi kebutuhan konsumen, kegiatan ini juga menjadi sarana belajar berwirausaha bagi tim mahasiswa PKMK. Dari deskripsi produk kami, Bunne Sandwich adalah makanan cepat saji yang berbasis roti tawar putih yang dipanggang ringan, yang menghasilkan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam, dengan isian telur mata sapi, smoked beef, selada segar, dan wortel iris, yang kaya dengan bikaroten. Dilengkapi saus mayones dan saus sambal. Level pedasnya juga bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan konsumen. Produk ini kami akan kemas dalam mika segitiga atau kotak agar bentuk tetap utuh, tidak mudah remuk, dan praktis dibawa kemana saja. Dan kami akan memberikan label berstiker agar menjadi tanda dari produk kami. Berat bersih dari produk kami yaitu 150 sampai 170 gram. Cukup untuk cemilan atau pengganti sarapan pagi bagi mahasiswa maupun karyawan kantor yang memiliki keterbatasan waktu. Produk ini juga sejalan dengan tren sebanyak 87,2%, di mana mahasiswa sering mengonsumsi makanan cepat saji karena kepraktisannya. Dan menurut data dari Jahan dan kawan-kawan tahun 2021. Dari keunggulan produk kami, terdapat 5 keunggulannya, yaitu yang pertama, rotinya lebih segar, karena bahan dari roti ini akan kami beli di hari produksinya. Kemudian porsi dari sayurannya akan lebih banyak, ada selada air dan wortel. Kemudian isiannya premium, ada telur mata sapi dan smoked beef. Kemudian saus mayo dan saus tomat melimpah, serta level pedasnya bisa dipilih sesuai dengan keinginan konsumen. Kelima, harganya sangat terjangkau, mulai dari 12.000 per pieces. Peluang pasar dari ide bisnis kami yaitu dari produk Bunne Sandwich terbuka lebar di kalangan mahasiswa, karyawan kantoran, dan anak muda.
Dari data yang menunjukkan 87,2% mahasiswa sering mengonsumsi makanan cepat saji dari data Jahan Dedek dan kawan-kawan tahun 2021, dan sebanyak 84,3% remaja perkotaan memiliki frekuensi konsumsi tinggi, menurut data dari Budiarti dan Utami tahun 2021. Saat ini konsumen sadar akan gizi tetapi tidak punya waktu dalam menyiapkan bekalnya. Oleh karena itu, kami menghadirkan sandwich dengan isian telur, smoked beef, selada, dan wortel yang mengandung bikaroten dan menawarkan solusi protein, serat, dan karbohidrat dalam satu kemasan praktis. Dari persaingan, produk kami masih tergolong rendah karena sedikit penjual di area target yang menggunakan smoked beef, wortel, dan opsi tingkat kepedasan sehingga menjadi keunggulan dan kompetitif dari produk kami. Dari strategi pemasaran kami, dilihat dari segi produk, kami menghadirkan beberapa varian tingkat kepedasan, dan kemudian dari segi harga, harganya sangat terjangkau, hanya mulai dari 12.000 per pieces. Dari segi tempat penjualan, kami akan menitip jual di kantin, menjualnya secara online melalui via WhatsApp dan Instagram, dapat dilakukan secara COD, dan sistem pre-order. Dari segi promosi, kami akan menghadirkan program beli 5 gratis 1 di setiap hari Jumat, dan juga melakukan konten di Instagram dan TikTok, baik itu video proses, testimoni, giveaway, serta strategi word of mouth atau dari mulut ke mulut. Oke, kita lanjut ke materi analisis SWOT yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Kak Elis. Di sini saya akan menjelaskan di bagian analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Pertama, HPP kita rendah di 10.000 dengan harga jual kompetitif di harga 12 sampai 15.000. Yang kedua, isian sandwich kami jauh lebih lengkap dari kompetitor lain, ada telur, smoked beef, wortel, dan juga selada. Yang ketiga, kita memiliki 3 pilihan level pedas yang menjadi diferensiasi produk kami. Yang keempat, tim kami sudah terstruktur dengan pembagian peran yang jelas. Ada CEO, COO, CTO, CMO, dan juga CFO. Yang kelima, kemasan mika kami pastinya udah higienis dan stiker label yang memperkuat branding produk kami. Lalu untuk weakness atau kelemahan, produk kami ini tidak tahan lama, artinya harus habis di hari itu juga. Yang kedua, kami belum memiliki tempat produksi sendiri, artinya kami masih berproduksi di dapur rumah salah satu anggota kami. Yang ketiga, untuk laba bersih bulan pertama kami masih kecil di 230.000. Lalu yang terakhir, brand awareness masih 0 karena usaha kami tergolong masih baru. Oke, untuk opportunities atau peluang, yang pertama 87,2% mahasiswa mengonsumsi fast food secara rutin menurut Jahang DKK tahun 2021. Yang kedua, sandwich dengan smoked beef dan wortel masih jarang di area kampus. Yang ketiga, potensi platform GoFood dan GrabFood untuk memperluas jangkauan. Yang keempat, tren konsumen muda yang sadar gizi namun tetap ingin praktis. Lalu yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama, harga bahan baku bisa naik sewaktu-waktu, seperti telur dan juga smoked beef. Yang kedua, persaingan dari kantin kampus dan pedagang lain. Lalu ancaman yang ketiga, selera konsumen yang beragam dan mudah berubah. Baik, setelah membahas peluang pasar dan juga analisis SWOT, sekarang saya akan masuk ke bagian analisis keuangan. Apakah usaha ini sehat secara finansial atau tidak? Di sini saya akan bahas 4 hal, yaitu biaya produksi, harga jual, BEP, dan arus kas.
Oke, yang pertama ada biaya produksi atau HPP dan juga harga jual. Kita hitung dulu nih berapa modal yang habis untuk membuat satu sandwich. Kita hitung HPP-nya, jadi per satu sandwich kita memerlukan roti tawar satu lembar di harga 1.000, telur satu butir di harga 2.000, smoked beef 3 iris di harga 3.000, selada dan wortel serut di harga 1.000, saus mayones dan saus sambal di harga 1.000, kemasan mika dan stiker label di harga 1.000, lalu yang terakhir ada gas, listrik, dan air estimasi di harga 1.000. Kalau dijumlah semua, ini totalnya ada di 10.000 per sandwich. Oke, untuk harga jual, kita di sini jual dia harga 12.000. Jadi untuk laba kotor per sandwich itu di harga 2.000 atau marginnya di 16,7%. Nah, mungkin ini kedengarannya kecil, tapi ini masih wajar untuk produksi makanan cepat saji dengan harga terjangkau. Karena strategi kami ini bukan untung besar per unit, tapi untung dari volume penjualan. Lalu selanjutnya kita masuk ke break even point atau BEP. Yang pertama, kita harus hitung dulu, kira-kira berapa sandwich sih yang harus terjual supaya usaha ini balik modal atau nggak rugi. Oke, setiap bulan pastinya ada biaya nih yang harus dibayar terus-menerus, mau jualan itu ramai ataupun sepi. Namanya biaya tetap. Di usaha kami ada 3 komponen. Yang pertama ada sewa dapur kecil di 300.000, biaya internet dan promosi di 100.000, biaya transportasi delivery di 150.000. Jadi totalnya ada di 550.000 per bulan. Nah, untuk perhitungan BEP-nya kita bagi biaya tetap itu dengan kontribusi margin per unit. Kontribusi margin itu selisih harga jual dan HPP, jadi 12.000 dikurangi 10.000 sama dengan 2.000, jadi BEP-nya ada di 550.000, lalu dibagi dengan 2.000 hasilnya di 275 sandwich per bulan. Kalau dibagi 26 hari kerja, artinya kami perlu menjual 11 sandwich per hari untuk balik modal. Setelah itu, semua penjualan tambahan murni menjadi keuntungan kami. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke proyeksi arus kas bulan pertama. Nah, BEP kita kan 11 sandwich per hari ini. Jadi target penjualan kami ini di 15 sandwich per hari, yaitu di atas titik impas. Lalu kita lihat simulasinya dalam 1 bulan. Dengan 15 sandwich per hari, selama 26 hari kerja, totalnya ada di 390 sandwich yang terjual dalam 1 bulan. Itu artinya, kami menghasilkan penerimaan kotor sebesar 4.680.000. Setelah dikurangi biaya variabel, yaitu HPP dikali jumlah terjual, itu di 3.900.000, kami mendapat laba kotor di 780.000. Setelah laba kotor itu dikurangi biaya tetap 550.000, hasil akhirnya laba bersih bulan pertama ada di 230.000. Nah, mungkin kelihatannya kecil, tapi ini baru bulan pertama, saat brand awareness belum terbentuk dan kami juga masih dalam tahap membangun pelanggan. Proyeksi ini menunjukkan usaha kami sudah profitable sejak bulan pertama, jadi tidak rugi dulu baru untung. Oke, setelah kita yakin secara finansial usaha ini layak dijalankan, sekarang rekan saya akan menjelaskan bagaimana sih usaha ini dijalankan dari sisi operasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Elis atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi metode pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Kak Febri Ellen. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan dari Bune Sandwich ini. Jadi metode pelaksanaan ini merupakan tahapan yang kami lakukan mulai dari persiapan hingga produk ini dapat dipasarkan kepada konsumen. Jadi tahapan ini disusun secara sistematis agar proses produksinya berjalan dengan lancar dan produk yang dihasilkan ini memiliki kualitas yang baik serta mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, jadi untuk metode pelaksanaan Bunda Sandwich ini ada 6 tahapan, yaitu mulai dari
tahapan persiapan, desain produk, kemudian pembuatan produk, kemudian quality control, tahapan pengemasan, dan terakhir adalah tahapan pemasaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan persiapan. Jadi di sini kami sudah mempersiapkan untuk alat dan bahan-bahannya. Untuk nama alatnya sendiri itu ada 9 jenis, dari pemanggang roti, teflon, pisau, talenan, timbangan dapur, kemudian kulkas kecil, meja produksi, sarung tangan plastik, dan wadah. Jadi di sini kita sudah memberikan spesifikasinya untuk nama-nama alatnya. Kemudian masuk ke bahan bakunya, di sini ada roti tawar, telur, smoked beef, selada segar, wortel, saus mayones, saus sambal, kemudian kemasan mika, dan stiker label bermerek. Nah, jadi untuk roti dan sayur-sayurannya ini, kami akan membelikan di hari itu juga supaya sayur-sayurannya tetap segar dan tidak layu. Kemudian untuk persiapan lokasi usahanya, sementara kami akan menggunakan atau memanfaatkan rumah anggota tim kami karena kami belum mempunyai tempat produksi sendiri. Kemudian untuk titik jualnya, untuk titik jual offline-nya, ada di kantin kampus dan area perkantoran. Kemudian untuk penjualan online-nya itu ada di GoFood, GrabFood, WhatsApp, dan Instagram. Oke, kemudian masuk ke desain produk. Nah, di sini kami ada 3 varian. Yang pertama ada level 1 atau mild. Jadi di sini itu dengan levelnya itu tidak pedas dan komposisi sausnya 100% mayonnaise. Kemudian untuk yang level 2 itu ada medium. Untuk levelnya itu pedas, pedas sedang, dan komposisi sausnya itu 70% mayo dan sambalnya 30%. Kemudian yang terakhir ada level 3 atau hot. Nah, ini tuh levelnya pedas, dari mana komposisi sausnya 40% mayo dan 60% sambal. Oke, kemudian masuk ke pembuatan produknya. Nah, di sini untuk pembuatan produknya sendiri itu dimulai dari persiapan bahan, kemudian mencuci sayuran, iris wortelnya, nah kemudian dipanggang rotinya, panggang juga smoked beef-nya, dan dimasak telurnya. Jadi ketika komponennya sudah terkumpul semua, kemudian disusun isiannya semuanya, kemudian dioles saus, ditutup rotinya, kemudian dipotong, dikemas, dan terakhir diberikan label dan siap untuk dijual. Oke, kemudian masuk ke quality control. Nah, jadi setelah proses produksi selesai, kami melakukan quality control yang dimana tahapan ini bertujuan memastikan setiap sandwich ini memiliki rasa yang konsisten. Jadi untuk rasanya itu pastinya gurih dan pedasnya sesuai level yang kita pesan. Kemudian untuk tekstur rotinya itu renyah di luar tapi lembut di dalam. Nah, untuk kesegaran sayurannya itu pasti sayurannya segar ya, karena dibeli hari itu juga dan tidak layu. Kemudian untuk kebersihannya itu bebas kontaminasi dan berat besinya itu di 150 sampai 170 gram. Oke, selanjutnya masuk ke tahap pengemasan. Nah, sandwich ini dimasukkan ke dalam kemasan mika dan ditutup rapat agar produknya tetap higienis serta tidak mudah rusak saat dibawa. Nah, kemudian sandwich ini bakalan ditempelkan stiker label sebagai identitas produk kami. Kemudian untuk pesanan yang delivery, kami akan menambahkan tas kertas supaya lebih aman dalam proses pengiriman. Oke, selanjutnya untuk tahapan pemasaran, kami ada beberapa platform. Yang pertama itu ada Instagram atau TikTok. Nah, nanti di sini di Instagram, TikTok ini kami akan mengunggah video atau foto produk dan testimoni dari konsumen-konsumen. Kemudian untuk di WhatsApp, di situ kita akan menerima pesanan atau PO dari konsumen atau pelanggan. Di sana juga kita akan share katalog dan broadcast promo di grup. Kemudian kita juga ada yang GoFood atau GrabFood ya. Di sana nanti kami akan daftar produk dan ikut campaign promo. Dan yang terakhir di kantin kampus dan area kantor
Untuk kantin kampusnya sendiri kita akan sistemnya titip jual atau sampling gratis. Nah, untuk di area kantor itu ada stand jualan di pagi hari. Jadi sekian dari saya untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Febri Ellen atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada di anggaran biaya. Anggaran biaya ini akan dijelasin oleh rekan saya, Kak Elisiana. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan anggaran biaya. Apa aja sih anggaran biayanya? Yang pertama ada di biaya bahan habis pakai. Yang pertama itu ada roti tawar sebanyak 500 lembar, lalu biaya satuannya 1.000. Ada telur 300 butir, biaya satuannya 2.000. Lalu ada smoked beef 30 bungkus, biaya satuannya 25.000. Lalu ada selada, volumenya 20 ikat, biaya satuannya 5.000. Lalu ada wortel 10 kg, biaya satuannya 10.000. Lalu ada saus mayonnaise 10 botol, biaya satuannya 15.000. Lalu ada saus sambal 10 botol, biaya satuannya 12.000. Lalu ada kemasan mikanya 500 piece, biaya satuannya 1.500. Lalu ada stiker labelnya 500 piece, biaya satuannya 500, ATK-nya 1 paket, biaya satuannya 100.000. Lalu ada gas untuk 4 bulan, 4 tabung kecil, yaitu biaya satuannya 20.000. Lalu di total rincian biaya bahan habis pakainya yaitu 3.500.000. Lalu di sini ada rincian alat penunjang sebanyak 305.000. Ada di teflon anti lengket sebanyak 1 piece, biaya satuannya 120.000. Lalu ada pisau stainless steel 2 piece, biaya satuannya 25.000. Lalu ada talenan kayunya 2 piece, yaitu 30.000. Dan wadah penyimpanan bahan 5 piece sebanyak 15.000. Kalau di total rincian alat penunjangnya yaitu 305.000. Lalu ada rincian biaya jasanya sebesar 350.000. Di mana di sini ada jasa percetakan stiker atau desain plus cetak sebanyak 500 piece, biaya satuannya itu 700. Jadi di total 350.000. Lalu ada rincian transportasi lokal sebesar 1.050.000. Yaitu transportasi pembelian bahan motor sebanyak 20 kali dengan biaya satuannya itu 15.000, dan pengiriman pesanan COD delivery yaitu 390 pesanan sebanyak 2.000. Lalu jika di total 1.080.000. Lalu di sini ada rincian lain-lain sebanyak 765.000, yaitu ada biaya komunikasi maksnya 100.000 per bulan atau per tim sebanyak 4 bulan dengan biaya satuannya Rp101.250, dan ada biaya sampling gratisnya sebanyak 30 piece, biaya satuannya 10.000 jika di total 765.000 dari rincian lain-lain. Baik, terima kasih Kak Elisiana atas penjelasan tentang anggaran biayanya ini ya. Kita sudah di penghujung acara, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini Bun Sandwich merupakan usaha makanan cepat saji berbasis sandwich yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan anak-anak perkantoran karena makanannya praktis, mengenyangkan, dan terjangkau, baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan kampus. Nah, dengan HPP sebesar 10.000 dan harga jual di 12.000. Usaha ini menawarkan produk yang kompetitif dengan isian lebih lengkap dibanding pesaing lainnya. Secara finansial, usaha ini layak dijalankan dengan modal 6 juta.
BEP tercapai pada 11 sandwich, yaitu 11 sandwich per hari, dan proyeksi laba bersih bulan pertama sebesar 230.000 dengan target penjualan 15 sandwich per hari. Dengan strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Lalu juga kita akan menawarkan platform delivery online, yaitu kayak GrabFood, ShopeeFood, ataupun GoFood. Bun Sandwich ini memiliki potensi yang kuat untuk berkembang dan menjadi pilihan utama mahasiswa di lingkungan kampus dan anak-anak perkantoran di lingkungan perkantoran. Baik, segitu saja penjelasan dari kami kelompok 9. Jika ada salah kata maupun salah ucap, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di presentasi berikutnya.